Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan saya Alif Mahalana dengan NIM 0621082540 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Dalam kebaikan dan etos kerja tentang surat Al-Maidah
Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pemahaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Belajar yang baik mengatur waktu. Kamu kenapa? Saat ulangan saya tadi, aku tidak bisa bekerja dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu katakan. Semalam aku whatsappan, terus main game dan nonton. Tapi Kemarin aku belajar sampai selesai. oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak hanya diberikan begitu sulit kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ghani, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Kunci. Ingin pintar ya? Belajar. Untuk itu kita akan bagi tujuan pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan At-Taubah ayat 105. Terus kita juga sudah yang kedua menganalisis makna dan kandungan ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etika. Hari ini kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus menerapkan apa? Untuk meraih kesuksesan tadi kita harus menerapkan apa? Etos kerjanya dalam kebaikan, dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi malas. Ini baru akan menampilkan baru terangkan saja kepada PPT. Kalian lihat di sini. Tujuan pembelajaran kali ini menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus makna dari kesuksesan menurut Islam. Kita kan tadi sudah membahas apa itu kesuksesan. Kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Berarti sukses itu tidak hanya di dunia saja, tapi
nilai yang diajarkan mandiri dan produktif, lebih mulia daripada bergantung pada bantuan orang lain. Islam menanamkan harga diri dan usaha mandiri. Berarti kita harus lebih baik, kita harus mandiri. Tapi saling tolong menolong itu lebih baik ya. Tapi kalau bisa kita harus mandiri, kita harus bisa berdiri sendiri. Di sini juga ada kisah inspiratif Abdullah bin Idris dan Abu Bakar bin Iyasi adalah ulama yang khatam Al-Quran ribuan kali. Beliau adalah ulama yang khatam Al-Quran ribuan kali. Kaitannya dengan pembelajaran kali ini, mereka tekun, disiplin, dan memiliki etos kerja spiritual yang tinggi. Terus yang kedua, kesuksesan lahir dari ketekunan dan keikhlasan. Jadi buat ingatkan, kalian juga harus tekun dan ikhlas melakukan ini, belajar, ya ikhlas, ya tekun, ya. Untuk perilaku fastabikul khairatnya, yang pertama mulai dengan basmalah. Kita harus memulai apapun. Pertama dengan bismillah, kedua penuh semangat. Penuh semangat ya? Sama deh kita mas. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Biar semangat. Tepuk semangat. Kita mulai dari dengan bismillah, penuh semangat, konsisten, istiqomah, belajar dan menambah ilmu, bekerja sama dan amati itu modifikasi. Kita mengamati, meniru boleh, tapi kita harus memodifikasi ya kita tiru. Terus untuk manfaat berlomba dalam kebaikan, manfaat kesuksesan dalam berlomba, kondisi berlomba dalam kebaikan yang pertama, mendapat ridho Allah dan pahala, menjadi pribadi yang bermanfaat, pekerjaan selesai lebih cepat karena kita tidak menunda-nunda pekerjaan, termotivasi untuk menjadi lebih baik, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, dan mempererat hubungan dengan orang lain. Untuk cara meningkatkan etos kerja kalian, yang pertama, buat skala prioritas pekerjaan. Biar untuk meningkatkan etos pendidikan kalian lah, contohnya. Berarti sama punya skala gimana? Untuk mencapai itu, untuk menjadi juara pertama, seumpama ini kalian, sama bisa menulis skalanya. Apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Kalian catat. Yang pertama, harus tepat waktu, harus belajar tepat waktu, apapun yang kalian usahakan tepat waktu. Terus tingkatkan ilmu, keterampilan dan semangat, tetap semangat. Berikan motivasi kepada sesama agar maju bersama. Berarti apa? Tidak hanya memotivasi diri sendiri, tapi juga memotivasi teman kita yang lain untuk maju bersama. Untuk menutup dan terima kasihnya, berlomba dalam kebaikan dan bekerja keras adalah ajaran mulia Islam. Kesuksesan diraih dengan niat yang lurus, usaha yang gigih dan berdoa. Berarti kita juga selain gigih juga harus diimbangi dengan berdoa. Mari jadikan setiap aktivitas sebagai ladang amal yang bernilai
Diisi nama, ini menurut kalian ya, nggak usah contekan. Ya, dikasih nama. Menurut kalian, bagaimana proses belajar hari ini? Hal yang Anda pahami apa? Itu berarti tentang kalian ya. Hal yang saya pahami. Terus yang kedua, proses belajar hari ini yang belum saya pahami itu apa? Saya ingin mengetahui lebih tentang hal itu. Terus yang ketiga, dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ayo langsung disimak. Sudah? Hari ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Juga belajar tentang kesuksesan itu apa, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk minggu depan